niki wau. Kerajinan Penteng. Iki lho enten risak bareng karo angin ngoten. Oh nggih nggih. Bisa. Kesalahan nggih ngoten awake. Oh nggih, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Ngabari pripun Pak? Alhamdulillah nggih Pak. Warasa Amin. rezeki kathah barokah. Emang sewu ya. Karo kula Mas. Jadi ngapa? Kan gone iki kamot apa ora. Ini wis solo ya wis ana siji jasa. Pesane ngoten. Penting Satu mesin itu kan wong loro. anak ngoten nggih. Wis ana kancane wis. Sami-sami ngoten niku. Namun Pak motor suwun enten kesalahan nggih. Pun sun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Tiga sekali kan. Ya teman-teman, di mata kuliah kewirausahaan entrepreneurship berasal dari kata entrepreneur yang berarti to undertake, melakukan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas entrepreneur muslim sejati. Apa itu entrepreneur muslim sejati? Bagaimana istilah kata-kata tersebut dari awal sampai akhir dan dibahas satu persatu. Jadi entrepreneur itu ada beberapa yang memberikan istilah, yaitu dari situs modal rakyat ya. Entrepreneur adalah orang yang mengembangkan perusahaan dengan inovasi, siap menanggung resiko. Jadi mereka siap dalam menanggapi apapun itu resiko yang dihadapinya. Untuk yang kedua dari Harmony ID, bahwa entrepreneur adalah orang-orang yang sudah punya dan membawa sumber daya, meliputi yang pertama tenaga kerja atau TK, yang kedua M yaitu material antara lain modal, uang gitu. Yang ketiga adalah aset. Nah, aset di sini bisa diartikan peralatan, alat-alat yang digunakan untuk menunjang dalam bidang kewirausahaan. Ada lagi yang mengungkapkan, yaitu Dr. Kasmir. Dr. Kasmir ini dalam bukunya yang berjudul Kewirausahaan di tahun 2012 di Jakarta Timur mengungkapkan bahwa entrepreneur atau wirausaha adalah orang yang berani mengambil resiko. Ya, orang yang berani mengambil resiko dalam membuka usaha di berbagai kesempatan. Jadi mereka-mereka yang siap dalam psikisnya berusaha, buka usaha, apapun itu hasilnya, berbagai kesempatan gitu. Jadi ada kiat-kiat dalam menjadi seorang entrepreneur itu. Selain dari mandiri, kemudian berusaha, suka membantu, tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Nah, di sini ada kata-kata muslim sejati. Nah, kita bahas dulu apa itu muslim. Muslim kan kita tahu sendiri orang Islam. Jadi entrepreneur wirausaha yang beragama orang yang Islam, kayak kita sendiri itu kan orang Islam. Jadi ada berlandaskan secara keislaman itu. Nah, sejati di sini secara hakiki, yang mana nanti kalau hakikat ini apa adanya dalam muslim itu. Banyak kan orang yang berusaha muslim gitu, tapi enggak muslim sejati, dalam artian enggak konsisten dalam berlandaskan agama Islam, yaitu sumber-sumber Islam. Tahu dulu apa sih cara menjadi entrepreneur muslim sejati itu, bagaimana karakteristik entrepreneur muslim sejati itu. Baik, dalam kitab Aqidatul Awam karya Syekh Imam Ahmad Marzuki Al-Maliki di bait ke-11 dan 12 disebutkan bahwa arsala anbiya dawi patona bisidqi wa tablighi wal amanah. Biwiri naqsin kahau fil marodi. Jadi sifatnya itu
ada sifat wajib, sifat muhal yang tentunya kebalikannya itu, dan sifat jaiz yang tak disebutkan di bab 12 itu aradul basyariyah seperti makhluk. Jadi usaha meniru apa yang dilakukan Rasul, apalagi Rasul kita Rasulullah SAW. Kemudian ada 4. Yang pertama jujur atau siddiq. Jujur itu apa? Menyelaraskan apa yang diucapkan dan diperbuatkan. Jadi tidak menyeleweng apapun yang dibicarakan, apapun yang dikabarkan seseorang dari kita, misalnya dari customer, pelanggan, ataupun dari pekerja kita ngobrol apa adanya, jangan kita selipkan kebohongan gitu. Itu yang pertama, jujur atau honest. Yang kedua adalah sifat amanah. Sifat amanah di sini adalah sifat tidak membuat-buat, jadi dapat dipercaya. Apapun yang diberikan amanah oleh kita, diberikan pesan oleh kita tidak buat-buat. Misal saja paling mudah di keseharian kita diberikan uang 50.000 mungkin untuk membayar SPP, membayar keseharian di sekolah dan sebagainya. Tapi pada waktu itu oleh orang tua, pada waktu itu kita malah gunakan untuk meskipun untuk sedekah sekalipun, tapi perbuatan amanah itu wajib. Sedangkan perbuatan sedekah itu sunnah, apalagi itu perintahnya orang tua. Itu untuk sehariannya, untuk pekerjaan berikan amanah, berikan tanggung jawab, kita jalankan sebaik-baiknya, dapat dipercaya, kita lakukan itu. Meski manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Ketiga adalah tabligh. Dalam penyampaian dari dalam Rasulullah itu menyampaikan wahyu, tapi dalam hal ini menyampaikan apa yang disampaikan orang lain. Jadi kita diberikan suatu amanah dan sampaikan dengan baik-sebaiknya pada orang tersebut, misalnya saja pada karyawan kita, ya Pak, saya berikan uang ini 100.000 pada karyawan Bapak yang sergap misalnya gitu, ya kita berikan, jangan kita tutup-tutupi. Apalagi kita tidak jujur, kita mengurangi uangnya, kemudian untuk kita sangka sendiri, itu tidak boleh. Ya, yang ketiga adalah fatonah, cerdas atau cerdik. Nah di sini dalam artian wirausaha adalah orang-orang yang bisa dalam artian mengatur quality time-nya, quality strateginya, quality tadabbur atau pikirnya. Jadi pertama itu time, waktu. Mereka bisa mengatur waktu dalam manajemen waktu seperti apa, ini mau digunakan apa, kurang besok atau apa gitu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua strategi atau menu. Jadi dia butuh strategi mau digunakan, apa yang dilakukan itu butuh strategi, langkah-langkahnya gitu. Ada cara-caranya sendiri, ada manhajnya, ada metodenya. Ketiga adalah tadabbur atau dzikir, ingat pada Tuhan, ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena juga itu mengerti dan paham apa segala yang ada di bisnis usaha yang dia geluti, ya mulai dari misalnya dari sini dari bayang kita bisa tahu caranya apa namanya kita kemudian care, kemudian ngobong, meme, dan perlu ada pengetahuannya sendiri itu dengan kemampuan. Kalau kita hanya bisa time waktu mengaturnya, strateginya, tapi tidak mampu untuk paham dengan materinya atau apa namanya dia bisa kerjakan kemampuannya, itu ya sama saja. Jadi ada sinambungan antara itu. Seperti yang dilakukan Rasulullah, contoh saja ya, Rasulullah SAW itu ketika berdagang di Sam dulu itu pas diajak Abu Thalib dilakukan, karena beliau yang pintar dalam mengatur strategi dalam berdagang tadi, menganut 4 tadi, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jadi bukan karena belas kasihan dari seorang istrinya, pintar seorang istrinya dan sebagainya. Baik, yang saya sampaikan, belum habisnya mohon maaf. Saya mau cek dulu itu, terima kasih. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.